Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, Abi Umi yang insyaallah dirahmati Allah, pertama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya ya. Di antara yang utama adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kemudian salawat dan salam marilah kita senantiasa panjat surahkan kepada teladan kita, junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu, Umi Abi yang insyaallah rahmat Allah ya. Yang pertama saya menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya ya. Semoga ya Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya ya, kepada kita semuanya. Dan semoga Allah ya menjadikan anak-anak kita anak-anak yang menjadi pejuang Islam ya, yang bisa membantu, bisa menolong orang tuanya nanti di akhirat ya. Karena memang ya sebenarnya inilah yang kita harapkan ya. Tadi sudah disampaikan ya, nanti kalau ya dari awal kalau misalkan ya kita sering berdoa ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun ya. Jadi kita menginginkan anak-anak kita menjadi qurrata ayun ya. Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan anak-anak kita bisa menjadi empat ya, bisa menjadi empat macam. Yang sekarang yang pertama adalah adun. Naudzubillah ya. Adun itu kan musuh ya. Kemudian yang kedua fitnatun ya. Kemudian yang ketiga apa? Apa tuh? Fitnatun apa? Fitnah ya, ujian ya. Apa yang terakhir yang kita harapkan itu qurrata ayun ya. Jadi itu ya, maka sering kita berdoa seperti itu ya, agar anak kita menjadi anak-anak yang qurrata ayun, yang menyejukkan hati ya. Anak-anak kita yang diharapkan nanti di akhirat ya bisa, atau keluarga kita bisa berkumpul lagi di dalam surganya Allah ya. Ya, Ibu sekalian, Bapak Ibu semuanya, Umi Abi yang insyaallah dirahmati Allah ya. Kemudian ya, beberapa ada yang izin ke saya ya. Yang pertama, ibunya sakit, bapaknya ada perlu ya. Kita doakan ya saudara-saudara kita yang sakit hari ini, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan menyembuhkannya ya. Dan saudara-saudara kita yang terutama yang tidak bisa hadir di sini dengan ada kegiatan yang lain ya, semoga dimudahkan urusannya dan juga semoga diampuni dosa-dosanya. Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama ya, saya mengucapkan banyak terima kasih ya, karena bagaimanapun kegiatan di Kutab tidak ada manfaatnya kalau tidak diikuti oleh kita semuanya, tidak didukung oleh kita semuanya, tidak akan berjalan ya kalau tidak didukung kita semuanya ya. Kemudian yang kedua,
mungkin kemarin ya, mestinya kalau anak-anak Bapak Ibu menyampaikan suratnya sudah pemberitahuan. Selain undangan hari ini ada pemberitahuan akan dilaksanakannya penilaian akhir semester ya. Insya Allah dimulai hari Selasa besok tanggal 16 ya. Itu untuk tes tulisnya ya. Jadi tes tulisnya itu mulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis ya, jadwalnya insya Allah kemarin sudah disampaikan ya. Kemudian untuk prakteknya ya, prakteknya itu meliputi ikrar. Jadi kalau ikrar itu nggak ada tulis ya, jadi doa, hadis dan doa, hadis bahasa Arab ya. Nah, itu praktek langsung, tidak ada teorinya. Ya, tidak ada praktek tidak ada tes tulis ya. Kemudian yang utama adalah tes Quran. Ya. Untuk praktek ya, tes Quran praktek. Ya. Jadi mohon kerjasamanya ya, karena memang ya kami sebenarnya di sini hanya membantu tugas dari Bapak Ibu ya. Maka mari kita sama-sama ya berusaha agar anak-anak kita bisa terbimbing dengan baik ya. Saya berharap ya kita dan saya di sini sama teman-teman berusaha agar bi'ah kita di lingkungan kita di Kutab ya, merupakan lingkungan yang baik. Dan mari kita sama-sama juga di rumah juga berusaha agar lingkungan kita juga, lingkungan di rumah terutama ya, bisa lingkungan yang baik ya, bi'ahnya baik ya. Jadi nanti anak-anak kita insya Allah bisa tumbuh dengan baik ya. Karena untuk pertumbuhan apapun itu perlu lingkungan yang baik ya. Kalau lingkungannya nggak baik nggak bisa tumbuh dengan baik ya. Hatta itu tanaman ya, tanaman kalau lingkungannya nggak baik juga nggak tumbuh dengan baik ya, tidak bisa menghasilkan buah ya. Ya. Maka mungkin Bapak Ibu kalau ini diumpamakan tanaman ya, ada tanaman yang ditanam tumbuh berbuah, yang sini nggak buah-buah, walaupun subur ya, tapi nggak berbuah ya. Artinya itu juga menunjukkan bahwa lingkungannya tidak cocok ya, tidak bagus untuk tanaman itu ya, sehingga tidak berbunga dan tidak berbuah ya. Begitu juga harapan kita semuanya, anak-anak kita ini juga nanti bisa tumbuh subur ya, bisa tumbuh dengan baik ya, imannya kuat ya, kemudian menghasilkan akhlak yang baik ya. Itu ya, maka kita mari sekali ini bersama-sama kita berusaha ya untuk membimbing anak-anak kita ya. Ya. Ya, kemudian Bapak Ibu semuanya juga saya minta mengucapkan banyak terima kasih ya. Jadi mungkin ya nanti itu semester depan ya, anak-anak mungkin belajarnya akan dipindah yang sebelah sini ya. Moga-moga nanti sudah selesai ya, itu pun atas bantuan dari ibu bapak semuanya ya. Tidak saya sebutkan ya satu persatu ya, yang jelas itu bantuan dari bapak ibu semuanya ya. Semoga nanti lebih baik lagi ya, lebih nyaman ya, walaupun sekarang juga ada kurang ini ya lingkungannya, karena dekatnya juga ya gitu ya, bapak ibu semuanya memahami ya. Jadi ya semoga nanti kedepannya disampaikan di sini ya, minta dukungannya dan doanya juga ya, semoga nanti Kutab bisa berkembang. Artinya berkembang itu ya nanti kalau bisa ya, kalau di sini kayaknya nggak bisa berkembang, artinya lokasinya itu aja gitu kan. Nah kalau bisa keluar sini kan nanti bisa berkembang ya. Ya semua minta doanya ya, doa dan dukungannya ya semuanya. Ya. Bapak Ibu tidak perpanjang ya, mungkin itu kesempatan saya. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya dan juga mohon maaf atas kekurangan dalam penyambutan ya seperti itu. Ya, seperti itu. Ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan kepada Ustadz Ligar. Setelah ini materi inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhaimin. Ustadz Muhaimin, sebelumnya saya jelaskan dulu biografi beliau. Nama lengkap beliau Ustadz Muhaimin Adi Nur Rahman. Kemudian tempat tanggal lahirnya di Kendal. Iya Ustaz. Kendal tanggal 6 Mei 1995. Berarti sekarang udah 26 tahun. Kemudian alamatnya di Perumahan Tridaya Indah 2 Tambun. Istri beliau masih satu, anaknya juga masih satu. Pendidikan terakhir di Ma'had Ali An-Nur Solo. Kemudian aktivitasnya adalah dakwah dan wirausaha. Moto hidup beliau, jadikan hidup untuk agama Allah. Kemudian cita-cita beliau, Masya Allah, menjadi ayah yang mampu menjadi teladan bagi keluarga. Mungkin sekian biografi dari beliau. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Muhaimin. Temanya biografi Rasulullah. Jadi biografi Ustadz Muhaimin, biografi Rasulullah. Pada Ustadz Muhaimin, keseharian bersama Rasulullah. Kepada Ustadz Muhaimin dipersilahkan dengan segala hormat. Fa'alaihi tabarakallahu. Bismillah. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa fi riwayah wa kulla dalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu serta para asatidzah Kutab Ibnu Mas'ud yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, tiada kata yang pantas yang ana dan antum ucapkan kecuali kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Rabb yang sempurna di dalam namanya, Allah Rabb yang sempurna di dalam sifatnya, dan Allah Subhanahu wa taala Rabb yang sempurna di dalam segala perbuatannya. Hanya kepadanya lah kita menyembah dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Karena barang siapa yang menggantungkan segala urusan dan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan pernah kecewa dan merugi sedikit pun baik di dunia dan di akhirat. Akan tetapi barang siapa di antara ana dan antum yang menggantungkan segala urusan dan perkaranya kepada harta, kepada pangkat, kepada kedudukan, serta kepada benda yang dikeramatkan, maka wallahi kerugian dan kecewaan akan dialami siapapun yang tidak pernah menggantungkan segala urusan dan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ujian dan musibah yang Allah berikan kepada ana dan antum ikhwan dan ummahat itu hanya seujung kuku. Akan tetapi kebaikan dan rahmatnya Allah yang diberikan kepada ana dan antum itu seluas samudra yang tidak memiliki garis tepi dan garis ujungnya. Mudah-mudahan pandemi dan musibah serta ujian yang datang dalam teras kehidupan kita itu tidak menjadikan ana dan antum amnesia terhadap kebaikan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah itu pernah ditanya, Bapak dan Ibu, "Ya Syekh, apa sifat dasar yang dimiliki oleh manusia?" Imam Hasan Al-Basri rahimahullah itu menjawabnya, manusia itu memiliki dua sifat dasar. Yang pertama, ya'uddul masaib. Manusia itu senantiasa menjadi akuntan handal dalam setiap menghitung musibah dan ujian yang Allah berikan kepadanya. Sifat dasar yang dimiliki oleh anak dan antum yang kedua yaitu wayan sa'ani marobihi. Manusia itu kalau sudah mengingat nikmat Allah, dia menjadi amnesia. Jangan sampai anak dan antum menjadi akuntan handal dalam setiap musibah dan ujian yang Allah
ditimpakan kepada anak dan antum, tetapi kita menjadi hamba yang amnesia dalam setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada anak dan antum. Karena sesungguhnya bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah maka Allah akan membahagiakan anak dan antum. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan pagi hari ini, walaupun sesuai dengan jadwal di panitia jam 8:30, ternyata saya ngisinya jam 9:11 ya. Alhamdulillah sampai jam 10 ya Ustadz ya, kalau sesuai jadwal Ibu dan Bapak ya, karena dari pembawa acara sudah menyampaikan tausiah, dari Ustadz Lingkar sudah menyampaikan tausiah, tinggal saya yang doa kafaratul majelisnya saja ya Bapak dan Ibu. Ya kan tinggal beberapa menit lagi ya. Tema yang dibawakan adalah keseharian Rasulullah Muhammad SAW. Saya terlebih dahulu memberikan mukadimah. Tentunya hakikat cinta anak dan antum ikhwan kepada Nabi SAW itu bukan cuma kita pandai serta fasih bersolawat kepadanya, tetapi hakikat cintaku dan cintamu kepada Nabi SAW yaitu bagaimana anak dan antum menyelaraskan kehidupan kita dengan kehidupan yang pernah diretas oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalaulah saya dan Bapak berbeda dengan satu orang, maka Allah tidak akan pernah nanya kepada kita, kenapa kita berbeda dengan fulan itu. Kalaulah anak dan antum ibu berbeda dengan satu komplek perumahan anak dan antum, maka Allah tidak akan pernah nanya kepada kita kenapa kita berbeda dengan satu komplek perumahan kita. Kalaulah diriku dan dirimu jamaah berbeda dengan satu kecamatan dan satu kabupaten, maka Allah tidak akan pernah nanya kepada kita kenapa kita berbeda dengan satu kecamatan dan satu kabupaten. Tapi siapapun saya, apapun profesi saya dan antum, ketika kita berbeda dengan satu dan itu adalah Rasulullah Muhammad SAW, maka Allah akan menanyakannya kepada kita. Karena sesungguhnya kedudukan Rasulullah itu gede Bapak dan Ibu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu mengatakan, taatnya kamu kepadaku tidak akan pernah aku terima hingga engkau taat kepada Rasulku Muhammad SAW. Makanya dalilnya selalu berkaitan antara ketaatan dengan Allah dengan ketaatan dengan Rasulullah. Atiullah wa atiur rasul. Makanya hari ini tentunya kita akan membicarakan tentang manusia yang sempurna dan manusia yang istimewa yang pernah Allah ciptakan di bawah kolong langit dan di atas muka bumi. Tentunya sebelum ana dan antum mempelajari tentang keseharian Rasulullah Muhammad SAW, saya akan menyampaikan beberapa poin yang insya Allah kita akan pelajari sampai jam 10 ya. Yang pertama tentang bagaimana produktivitasnya umur Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua bagaimana tentang kegiatan Nabi selama 24 jam, dimulai dari bangun tidur sampai Nabi tidur kembali. Yang ketiga tentang poin-poin yang akan saya rincikan, poin-poin yang tertentu, tidak semuanya. Kalau kita membicarakan kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai tidur kembali, tidak cukup sampai 1 jam. Panitia saya sudah senang, 1,5 jam waktu saya, insya Allah saya maksimalkan. Ternyata sama moderator sudah kepotong, sama Ustadz Ligar sudah kepotong lagi. Tinggal kita menyampaikan intinya saja. Ya, biasanya orang Indonesia itu nggak suka panjang-panjang. Yang penting intinya apa sih Ustadz? Ya, insya Allah kita bahas intinya saja. Saya mulai dari hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in." Ya, umur di antara umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Rasulullah meninggal usia berapa Ibu dan Bapak? 63 tahun. Rasulullah membuktikan sendiri bahwasanya beliau itu wafat 63 tahun. Berarti benar apa yang beliau sabdakan. Umurnya Rasulullah 63 tahun. Rasulullah bersabda, umur di antara umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau kita melihat Abu Bakar As-Siddiq Bapak dan Ibu, seorang sahabat yang mendukung Rasulullah Muhammad SAW, meninggal pada tahun 13 Hijriah. Usianya berapa Bapak? 63 tahun, sama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kita lihat khalifah yang kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang meninggal tahun 23 Hijriah. Ya, meninggal tahun 23 Hijriah, menjabat selama 10 tahun menggantikan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah dengan begitu fenomenal karya-karya beliau selama menjadi khalifah, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang meninggal tahun 23 Hijriah. Ternyata umurnya berapa Ibu? 63 tahun, sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang khalifah yang ketiga Utsman bin Affan yang meninggal tahun 36 Hijriah, menjabat 12 tahun selama menjadi khalifah, menggantikan Umar bin Khattab yang meninggal pada tahun 23 Hijriah. Berapa tahun umurnya
Utsman bin Affan ketika meninggal? Berapa? Salah kalau ini 60 bukan. 83 tahun ya. 83 tahun. Yang terakhir Khalifah Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah Muhammad SAW, meninggal tahun 40 Hijriah. Berapa tahun umur beliau ketika hidup di dunia? Berapa tahun, Pak? Ternyata parentingnya yang ngajar harusnya biografi sahabat dulu. Ya, 63 tahun juga ya. 63 tahun juga sahabat Ali bin Abi Thalib itu wafat. Ya, jadi ketika kita melihat bagaimana usia Rasulullah SAW selama 63 tahun, Rasulullah itu nanti kita akan pelajari dari beliau akan tidur sampai beliau Rasulullah dari bangun tidur sampai Rasulullah tidur kembali ya. Kita tahu bahwa usia pensiun di Indonesia ini Bapak dan Ibu itu usia 55 tahun ya. Kalau kita melihat bahwasanya usia orang bekerja itu di perusahaan ataupun di kantor-kantor BUMN itu pensiunnya itu usia 55 tahun. Tapi kita lihat Allah itu menurunkan syariat jihad kepada Rasulullah Muhammad SAW itu di justru usia pensiunnya menurut orang Indonesia di 55 tahun. Rasulullah itu melakukan jihad sampai nanti umur ke-61 tahun. Perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar dan lain sebagainya. Rasulullah itu luar biasa. Di usia tuanya saja masih perang, masih jihad, apalagi di usia mudanya. Kalau anak dan antum Bapak udah usia 55 tahun, apa yang kita lakukan? Nunggu cucu. Ya. Benar Ustaz? Nunggu cucu. Yang kedua, nunggu kematian. Kalau Rasulullah enggak, Pak. Usia 55 tahun sampai usia 61 tahun beliau masih berjihad dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah merupakan guru terbesar yang pernah Allah hidupkan di atas muka bumi ini. Orang yang istimewa, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu ketika memanggil nabi dan rasul itu biasanya dengan namanya. Ketika Allah memanggil Adam, Allah mengatakan ya Adam. Ketika Allah memanggil Ibrahim dengan namanya ya Ibrahim, padahal Ibrahim Khalilur Rahman. Tapi ketika Allah mengkhususkan dengan Rasulullah Muhammad SAW, Allah selalu menggunakan kata ya ayyuhan nabiyyu ya, atau ya ayyuhar rasul, wahai nabi dan wahai rasul ya. Jadi bahwasanya Rasulullah SAW, kalau anak dan antum Bapak membaca dalam kitabnya Syekh Al-Mubarakfuri Ar-Rahiqul Maktum, Rasulullah Muhammad SAW ketika datang ke kota Yasrib yang hari ini kita kenal dengan nama Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah itu membangun 3 komponen yang utama, 3 perkara Bapak. Apa Ustaz yang dibangun oleh Rasulullah? Istana? Kita tidak mendapatkan di Madinah itu istana Rasulullah. Rasulullah membangun sumur Ustaz? Bukan. Tapi Rasulullah SAW, kata Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Rahiqul Maktum, bahwasanya Rasulullah itu membangun 3 perkara dalam kehidupannya di kota Yasrib. Yang pertama, Rasulullah itu membangun masjid. Makanya masjid yang pertama Rasulullah bangun itu masjid apa Ibu dan Bapak? Masjid Kuba. Setelah Rasulullah membangun masjid Kuba, Rasulullah mendirikan Masjid Nabawi yang hari ini berada di kota Madinah. Yang kedua, setelah Rasulullah membangun masjid, Rasulullah membangun pasar. Ya, kalau kita pernah ke Madinah Bapak dan Ibu, ya kalau saya belum pernah cuma mau insya Allah ya. Kalau kita pernah sholat di Masjid Nabawi, kalau di sini kiblatnya ke arah sana, nah di sebelah kanannya itu ada pasar orang Yahudi yang bernama Bani Qunaiqah, ya di situ. Makanya Rasulullah membangun pasarnya di depannya Bani Qunaiqah itu, di depan orang-orang Yahudi, agar perputaran ekonomi itu kembali kepada orang-orang Islam. Yang ketiga, Rasulullah membangun rumah, karena rumah merupakan madrasah yang pertama bagi Rasulullah Muhammad SAW dalam mendidik putra dan putrinya serta mendidik istri-istrinya. Ya. Sekarang kita mempelajari bagaimana Rasulullah SAW bangun tidur. Kapan Rasulullah bangun tidur, Bapak dan Ibu? Rasulullah bangun tidur kapan? A. Jam 7, B. Jam 8, C. Jam 12. Jam berapa Ibu? Jadi Rasulullah Muhammad SAW bangun tidurnya itu di pertengahan malam, ya. Rasulullah bangun tidurnya di pertengahan malam Bapak dan Ibu. Mana dalilnya Ustadz? Sampai bangun tidur, urusan tidur itu diatur dalam Al-Quran Bapak. Karena tidur itu bukan masalah yang remeh.
Kenapa sampai tidur itu diatur dalam Al-Quran? Nanti kita akan lihat bagaimana pentingnya dan urgennya tidur Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, Allah itu mengatur tidurnya Rasulullah. Bagaimana kita membaca dalam Quran surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangun di waktu malam, nisfahu, di pertengahan malam, awingkus minhu qalila, auzid, pertengahan malam atau agak lebih dikit. Nah, kalau kita hari ini isaknya jam berapa Bapak Ibu? Jam 7. Ya, Rasulullah mungkin tidur jam 8. Ya, berarti beliau kalau tidurnya mungkin 4 sampai 5 jam. Karena kalau jam 12, jam 8 menuju 12 berarti 4 sampai 5 jam. Beliau kadang bangun jam 12, pertengahan malam atau lebih dikit jam 1. Itu bangunnya Rasulullah. Kalau kita bangunnya apa? Lebih dari itu. Ya. Rasulullah sudah tidur, kita masih melek. Rasulullah melek, sudah dia mulai, kita baru mau akan tidur. Itu kebalikan. Makanya kita ngaji bagaimana kejayaan Islam, bagaimana Islam itu jaya. Loh, tidurnya kita aja berlawanan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah jam 8 Pak sudah tidur. Kita masih ngurus. Besok madu saya kirim kemana ya? Besok habatus sauda saya yang beli siapa ya? Jam 8 Bu. Besok daster saya yang beli siapa ya? Rasulullah jam 8 sudah tidur. Ustaz, yang kedua dalilnya mana Ustaz? Pernah Pak Urwah bin Zubair, mohon maaf. Urwah bin Zubair, anaknya dari Asma, putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, suami dari Zubair bin Awam ya. Berarti keponakannya Aisyah. Itu Urwah bin Zubair itu pernah main ke rumahnya Aisyah setelah Isya, Pak. Kemudian beliau mengajak temannya. Kemudian Aisyah itu menegur, wahai Zubair, Rasulullah itu malamnya itu tidak dihabiskan dengan begadang seperti itu, wahai Zubair. Rasulullah itu tidak suka sebelum Isya itu tidur dan setelah Isya itu melek. Rasulullah nggak suka, nggak senang sebelum Isya itu tidur dan setelah Isya itu melek. Kecuali kalau ada urusan penting dalam kaum muslimin. Makanya kita hari ini Pak, Rasulullah ke arah timur, kita ke arah barat. Rasulullah ke arah utara, kita ke arah selatan. Loh, masalah tidur saja kita berlawanan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Itu baru tidurnya Rasulullah. Terus kapan Ustaz? Rasulullah itu bangun. Rasulullah bangun ini jam berapa tadi Pak? Pertengahan malam. Paling terlambat jam berapa? Rasulullah paling terlambat bangun itu ketika azan pertama. Ya, ketika azan pertama itu paling terlambat Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita, Pak, azan pertama saja, kalau azan pertama itu kata para ulama itu qadra khamsina ayat. Itu kira-kira 50 ayat kita baca, ayat pendek gitu. Kalau 50 ayat berarti kira-kira 15 sampai 20 menit sebelum azan subuh. Kalau hari ini subuh jam 4 lebih dikit, maka Rasulullah itu setengah 4 jam 3 itu udah bangun. Kalau kita jam 3 Pak, sudah bangun Bu? Kadang-kadang sudah bangun Ustaz, kadang-kadang tidak ya. Kadang Rasulullah Muhammad SAW itu paling lambat itu bangun ketika azan pertama ya. Makanya azan pertama itu fungsinya liyarjiqa imahu, agar orang yang ketika malamnya Rasulullah jam 12 malam itu selalu bangun, maka ketika azan awal jam 3-an Rasulullah itu disuruh tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena fungsinya azan pertama itu liyarjiqa imahu wa yuqitna imahu, dan membangunkan orang yang tidur. Itu udah azan pertama. Mungkin ada yang belum sholat tahajud, mungkin ada yang belum sholat witir. Maka pada azan pertama itulah kita memanfaatkan untuk sholat tahajud dan sholat witir ya. Itu baru tidurnya Rasulullah Muhammad SAW ya. Jadi kualitas tidur beliau itu ba'da Isya itu luar biasa Pak. Bapak kalau tidur jam 12, dengan Bapak tidur habis Isya itu kira-kira subuhnya itu bangun lebih mudah habis Isya atau jam 12 malam Pak? Habis Isya. Loh, kita misalkan Bapak dan Ibu, Ustazah di sini tidur jam 12 malam. Kemudian kita nyalain alarm pengen bangun jam 3, kira-kira geblas ataupun bangun Pak? Geblas. Rasulullah itu nggak pernah, jarang sekali, kecuali urusan-urusan penting. Kalau ada tamu, kalau pengen perang, beliau selalu
tidur habis isya kecuali urusan-urusan penting. Makanya kita kadang-kadang hari ini sulit sekali bangun subuh karena kita tidurnya sudah salah dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu tidur sehari berapa kali, Pak Bu? Berapa kali? 3 kali. Ya, alhamdulillah sudah pernah disampaikan. Yang pertama, Nabi tidur selesai sholat isya. Ya, kalau kita memakai waktu di wilayah tropis dengan Timur Tengah itu ternyata beda, Pak. Ya, kalau di wilayah tropis mungkin kita pakai jam 8 ya. Jam 8 Nabi itu sudah tidur. Yang kedua, kapan Nabi tidur, Pak? Qailulah, ya. Nabi tidur itu qailulah hampir zuhur. Nah, makanya saya saranin ketika para pengurus kemudian para ketua di Kutab ini kalau bisa kegiatan belajar mengajar sebelum jam 12, setengah 12 itu sudah selesai agar qailulah, dan itu sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga kapan? Rasulullah tidur itu ketika azan pertama. Ya, ketika azan pertama itu Rasulullah tidur. Tidurnya berapa, Ustaz? 20 menit, Pak. Kalau kita azan pertama tidur geblas atau enggak, Pak? Geblas. Nah, geblas, Pak. Azan pertama setengah 4 kita tidur, kita bangun setengah 6. Ya. Loh kok bisa, Ustaz? Iya. Rasulullah tuh tidurnya enggak pakai bantal, Pak. Tangannya buat bantalnya beliau. Beliau berbaring di sebelah kanan. Kalau kita kan spring bed, pakai bantal, pakai AC, pakai kipas, kita setengah 4 ada adzan awal di komplek kita ngeblas, Pak, sampai setengah 6, setengah 7. Ya. Makanya tidur Rasulullah Muhammad SAW itu sampai diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah ketika malam, Rasulullah selesai sholat tahajud, beliau mengisi dengan tilawatul Quran, Pak. Ya. Ketika malamnya beliau selain dengan tahajud, sebagaimana firman Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ya. Jadi itulah kualitas tidur Rasulullah Muhammad SAW. Sampai kalau kita pernah baca, Pak, di Amerika itu ada lembaga tidur, Pak, namanya National Sleep Foundation. Sampai ada fondasinya, Pak, untuk ngurusi tidur aja. Di Amerika itu mungkin belum belajar bagaimana Rasulullah kualitas tidurnya sampai membangun National Sleep Foundation. Ya. Luar biasa. Mereka itu orang-orang kafir meneliti Rasulullah itu selalu sukses ketika perang berhasil menang. Ternyata dari kualitas tidurnya, Pak, itu sudah berkualitas sekali. Nah, kalau kita kan mau jualan kadang juga terlambat, ngambil dagangan, ya. Kemudian ngantar anak sekolah juga kadang terlambat, ngantar ke kutabnya, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi itulah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasulullah ketika adzan pertama beliau tidur, kemudian bangun lagi ketika adzan fajar. Ya. Ketika adzan fajar, Rasulullah SAW itu sholat subuh. Kemudian selesai sholat subuh, beliau kalau tidak menyampaikan mau'idhah hasanah, bagaimana nasihat-nasihat tentang hati, tentang keimanan, nasihat-nasihat agar taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Makanya Nabi ketika selesai sholat subuh, selain beliau menasihati para sahabatnya, Rasulullah itu menanyakan mimpi para sahabatnya. Adakah di antara kalian yang semalam mimpi? Rasulullah yang mentakwilkan mimpi tersebut. Kalau hari ini kita jarang, Pak, menemui para ahli takwil mimpi. Yang ada malah ahli maksiat dan ahli zina dan lain sebagainya. Jadi selesai sholat subuh, Rasulullah setelah menyampaikan kajian, Rasulullah menanyakan bagaimana kabar para sahabat. Kemudian subuh itu Rasulullah mengabsen, Pak, siapa sahabatnya yang hari ini tidak kelihatan, siapa sahabatnya yang hari ini sakit. Makanya saya berpesan, Pak, ketika mungkin di Kutab pengen nyari guru, setelah melihat kualitas ilmunya, setelah melihat bagaimana profesionalitasnya, kemudian dilihat sholat subuhnya itu rajin enggak. Rasulullah itu barometernya, Pak, kalau kita belajar Salahuddin Al-Ayyubi, Pak, Salahuddin Al-Ayyubi, Ibu, ketika pengen mengumumkan jihad, Salahuddin Al-Ayyubi itu melihat sholat subuhnya kaum muslimin ketika di Masjid Al-Umawi di Damaskus. Salahuddin Al-Ayyubi nengok, loh, masjidnya masih kosong, saya belum berani mengumumkan jihad karena masjidnya masih kosong. Kemudian besoknya ditunggu, masjidnya sudah ramai, Salahuddin Al-Ayyubi mengumumkan jihad di Masjid Al-Umawi. Ya. Makanya sholat subuh itu sebagai
sebagai barometer. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak pengen mencari menantu, kalau sudah dilihat ilmunya, kesolehannya sudah, coba dicek sholat subuhnya. Dia pernah bolong nggak selama sebulan di masjid? Ya, itu bisa jadi karena Rasulullah selalu mengabsen. Siapa sahabatnya yang sakit, kemudian siapa sahabatnya yang tidak hadir ketika sholat subuh dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah selesai sholat subuh, bapak dan ibu pulang Rasulullah ke rumahnya istri-istri beliau. Diketuk satu-satu pintu rumahnya istri-istri beliau, Pak. Masya Allah, Rasulullah itu contoh uswah dalam parenting itu Rasulullah Muhammad SAW. Selesai mengajar kepada para sahabatnya, selesai sholat subuh, Rasulullah pulang ke rumah, mengetuk pintu rumah istri-istrinya, Pak. Satu-satu dipentuk. Ditanya oleh Rasulullah, hal indakum syai', apakah kamu punya sesuatu? Hal indakum syai', apakah kamu punya sesuatu? Apa yang dimaksud oleh Rasulullah? Rasulullah pengen minta sarapan, Pak Bu. Hal indakum syai', apakah kalian punya sesuatu? Tapi Rasulullah nggak menyebutkan hal indakum ta'am, enggak. Rasulullah mengatakan hal indakum syai', apakah kamu punya sesuatu wahai istriku? Makanya kita pernah mendengar, Pak, hadis dari Aisyah dan Ummu Salamah. Ketika Rasulullah datang ke rumahnya ibunda kita Aisyah ataupun Ummu Salamah, wahai Rasulullah, kami tidak punya apa-apa. Maka Rasulullah mengatakan, idzan ana shaqim. Masya Allah, Pak. Kalau kita kan pulang habis subuh, Bu, kopinya mana, Bu? Kita pulang habis subuh, Pak, kok belum matang ini nasi gorengnya, Bu? Rasulullah enggak. Hal indakum syai', menyebutkan syai', Pak, kata nakirah, tidak definitif. Rasulullah enggak menyebutkan nasi goreng, enggak menyebutkan paha kambing yang beliau paling suka, enggak. Begitu luar biasanya seorang suami yang bernama Muhammad SAW dan kepada ibunda kita yaitu Ummahatul Mukminin yang lainnya. Ini kita, Pak, saya belajar dari Rasulullah Muhammad SAW itu contoh. Kita nggak perlu ngambil contoh dari orang kafir, kita nggak perlu mengambil contoh dari orang-orang Barat, kita nggak perlu mengambil contoh-contoh dari orang liberal. Ternyata Rasulullah begitu menyederhanakan dunia, Pak. Makanya zikirnya Nabi ketika selesai sholat subuh yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi bukan Rabbana atina fid dunya. Ternyata zikir yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi selesai sholat subuh bukan Rabbana taqabbal minna, tetapi zikir yang tidak pernah ditinggalkan oleh nabiku dan nabimu ikhwan dan akhwat, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kenapa di situ Rasulullah enggak menyebutkan wa dunya kasiron? Ya Allah, berikan aku dunia yang banyak sebagaimana Engkau memberikan dunia kepada Raja Persia dan Romawi. Rasulullah enggak minta, Bapak dan Ibu. Ternyata Syekh Shaleh Al-Munajjid menjelaskan kepada ana dan antum kenapa Rasulullah menyebutkan rizqan thayyiban, bukan dunia kasiron. Ternyata rizki dan dunia itu beda. Kita hari ini sering terbolak-balik menyebut rizki itu dunia, menyebut dunia itu rizki. Ternyata para ulama Syekh Shaleh Al-Munajjid hafizahullah itu menjelaskan apa bedanya rizki dengan dunia. Jangan sampai hari ini kita sebagai pelaku, Pak, saya, Bapak, Ibu, sebagai lakon di panggung yang besar bernama ad-dunya, alif lam nun dal nonnya, alif lam dal nonnya, alif ad-dunya. Jangan-jangan kita tidak tahu kenapa panggung ana dan antum, panggungnya Rasulullah, panggungnya para sahabat itu dinamakan dunia. Jangan-jangan kita nggak tahu kita hidup cuma nyari nafkah, nenteng beras bawa pulang. Bukan cuma itu. Ternyata Syekh Shaleh Al-Munajjid itu menjelaskan kepada anak dan antum kenapa panggung kita dinamakan dengan dunia. Karena dunia itu diambil dari 3 akar kata, Pak. Yang pertama, dunia itu disebut oleh Syekh Shaleh Al-Munajjid itu qaribatul ajal, sesuatu yang singkat dan pendek. Baru saja kemarin kita menyekolahkan anak kita kelas 1, hari ini sudah kelas 6. Baru saja kemarin kita Ramadan 1442 Hijriah, beberapa bulan lagi kita akan Ramadan 1443 Hijriah. Baru saja kemarin kita menikahkan anak kita yang pertama, hari ini anak kita yang kedua pengen nyusul nikah. Itulah dunia, sesuatu yang pendek dan singkat. Yang kedua, kata Syekh Shaleh Al-Munajjid, kenapa panggung kita ini dinamakan dunia? Karena dunia itu sesuatu yang dani. Dani itu sesuatu yang rendah, Pak. Makanya Allah mensifati surga itu dengan sesuatu yang tinggi. Makanya fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Sedangkan kalau kita nanti di surga, maka kita ketika melihat dunia itu sesuatu yang remeh, Pak. Mana buktinya Ustaz dunia itu sesuatu yang remeh? Mungkin dulu kita, Pak, usia 5, 6, 7 tahun, barang yang paling berharga bagi kita ini apa, Bapak dan Ibu?
Mungkin bagi Bapak, bagi saya, barang yang paling berharga itu layangan. Ya, kita rela mengejar melewati danau, melewati pulau, ngejar layangan sampai terbang. Ya, kalau kita hari ini barang yang paling berharga adalah sertifikat tanah. Ya Bapak ya Ibu. Ya, makanya dunia itu sesuatu yang rendah. Ya. Kemudian yang ketiga kata Syekh Shalih Al-Munajjid, kenapa panggung ana dan antum dikatakan dengan nama dunia? Karena dunia itu lid dana, sesuatu yang kotor dan najis. Dana itu wasiqatun wa najasatun, sesuatu yang kotor dan najis. Makanya Umar bin Khattab itu pernah berjalan dengan para sahabatnya melewati seonggok bangkai. Sahabat Umar bin Khattab itu menutup hidungnya. Kemudian ditanya oleh Umar bin Khattab, "Limadza? Lu kenapa kamu tutup hidungmu?" Kemudian sahabat Umar bin Khattab ini mengatakan, "Ya Khalifah, bau. Kami melewati bangkai wahai Rasulullah, wahai Khalifah Umar bin Khattab." Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Hadhihi dunyakum allati takhrusuna 'alaiha." Ini loh dunia kalian yang kalian cari dari pagi hingga malam, malam hingga pagi lagi. Inilah dunia, Pak. Kalau kita ke Bantar Gebang, Pak, kita melewati seonggok sampah, kita melewati seonggok bangkai, maka kita akan menutup kita. Wajar, logis, ini namanya dunia. Lalu apa bedanya dengan rezeki, Ustaz? Rezeki itu adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada anak dan antum ketika kita sudah meninggal dunia. Makanya ketika kita memiliki anak yang soleh, sebagaimana Anda tadi, semoga menjadi anak yang soleh, ya. Sebagaimana anak kita yang hari ini kita didik untuk memahami ilmu Allah dan ilmu Rasulullah Muhammad SAW, ya. Makanya Syekh Shalih Al-Munajjid itu membedakan. Kalau dunia itu sandang, papan, pangan kita ini dunia, Pak. Nggak, kita akan bawa mati. Kalau rezeki adalah ketika kita memiliki sedekah jariyah, kita memiliki anak yang soleh, kita memiliki istri yang taat kepada Allah dan taat kepada sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Selesai sholat subuh, Rasulullah mengajarkan ilmu, memberikan nasihat, menanyai bagaimana kabar para sahabat, mengabsen para sahabat siapa yang hadir, siapa yang tidak ketika sholat subuh. Kemudian Rasulullah pulang ke rumahnya, Rasulullah mengetuk pintu rumah istrinya satu persatu. Kita, istri cuma satu, tanya sama istri aja kadang-kadang tidak. Pulang dari subuh, mandi, berangkat kerja. Apalagi kalau bapak mungkin ada yang kerja kantoran ke Jakarta, sudah macet, tidak melaksanakan sholat syuruk dan lain sebagainya. Makanya kita hari ini kadang terlalu jauh dengan Rasulullah Muhammad SAW. Hanya Rasulullah ketika sholat subuh, mohon maaf agak kelewatan, Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat syuruk ketika beliau tidak melakukan perang dan perjalanan safar. Ya, kita kalau bisa Pak, jangan pernah kita meninggalkan sholat syuruk. Ya, kita berdiam dulu di masjid, kemudian kita berzikir ataupun bertilawatul Quran, kemudian kita berdiri dan sholat syuruk 2 rakaat. Ya. Maka ketika duha, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka ketika usai Rasulullah dari rumahnya, selesai sholat subuh, cengkrama, bercanda dengan istri-istri beliau, Ummahatul Mukminin, maka beliau setelah duha, Pak, mungkin kalau kita jam 8-9-an, beliau balik lagi ke masjid. Ya, beliau balik lagi ke masjid dan ini waktu yang paling lama dan ditunggu-tunggu oleh para sahabat. Rasulullah mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Ya, makanya hari ini, Mak, ketika Rasulullah dulu, Pak, yang hadir para sahabatnya dikit, Rasulullah membuat lingkaran yang hari ini kita kenal dengan halaqah. Makanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu masih ada halaqah. Kita pun ketika sedikit muter halaqah, duduknya sama, Pak. Ketika yang hadir itu banyak, Rasulullah kadang di atas duduknya, pakai kursi di atas. Dan hari ini pun di Masjid Nabawi di atas juga, sebagai ta'zim. Ya, itulah guru yang terbaik Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah menyampaikan ilmu, ya, ketika duha sampai Rasulullah qailulah. Qailulah itu setengah jam sebelum zuhur itu tidur, Pak. Nah, ini menurut riset dari dokter, Pak, yang berada di Timur Tengah itu mengatakan siapa yang sering menjalankan sunnah Rasulullah yang satu ini qailulah, dia akan terhindar dari penyakit jantung, Pak Bu. Kalau bapak dan ibu sering merutinkan qailulah, maka bisa jadi kita terhindar dari penyakit jantung. Ya. Tapi kalau kita hari ini kok qailulahnya jarang, kemudian habis duhur kita langsung kerja dan lain sebagainya, sebelum duhur masih lanjut kerja, ya, makanya bisa jadi kita kena penyakit jantung, bapak dan ibu.
atau menurut riset dari dokter yang berada di Saudi Arabia. Ya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu mendidik para sahabatnya dari duha sampai menjelang zuhur, Bapak dan Ibu. Makanya ketika Rasulullah sudah wafat, Pak Bu, dunia ini butuh apa? Butuh ahli apa? Madinah itu ada, Pak Bu. Rasulullah cuma ngajar paling jadi jam 8 sampai setengah 12. Kalau kita pakai jam hari ini, berarti 3 jam setengah, Bapak dan Ibu. Tidak panjang, tidak beribet-ribet, pakai kurikulum jelas, tapi hasilnya luar biasa sekali. Kita hari ini, Pak Bu, termasuk saya, termasuk Bapak dan Ibu para asatidzah, ketika mengajar murid kita ini keahliannya apa kita nggak tahu. Loh, dunia ini butuh apa? Madinah itu ada, Bapak dan Ibu. Bahkan Imperium Romawi dan Persia itu runtuh ketika Rasulullah itu membangun para sahabat, murid-muridnya itu dari Masjid Nabawi. Loh, kita hari ini, Pak, pengen meruntuhkan Amerika, pengen meruntuhkan Cina. Kurikulum yang kita pakai nggak jelas kadang. Ini kurikulumnya Barat atau dari Sunnah? Ini kurikulumnya siapa? Loh, Rasulullah, Pak, tidak nyampe 10 tahun setelah beliau wafat, Romawi dan Persia itu rontok. Dan para sahabat pun bisa menggantikan sistem yang dulu dipakai oleh Romawi dan Persia. Loh, kita kadang-kadang hari ini kan, Bu, Masya Allah, problematika umat itu banyak sekali. Ya, belum tentang goror, belum tentang riba, hari ini ada kripto lagi. Ya, kita bermacam-macam problematika. Masjid hari ini buat rebutan. Ya. Satu organisasi dengan organisasi lain. Kalau ini bukan sunnah, berarti nggak boleh pakai masjid kita. Loh, sejak kapan, Pak? Kalau ini nggak ngajinya dengan radio yang sama dengan kita, maka nggak boleh pakai masjid kita. Kalau ini nggak pakai sama ustadznya dengan ustadz sunnah, maka nggak boleh pakai masjid. Itu hal biasa, Pak. Lu sejak kapan sunnah itu memakai organisasi? Makanya hari ini saya berwasiat kepada saya pribadi, kepada Bapak dan Ibu, kepada para asatidzah, jadikanlah murid kita itu memiliki keahlian, Pak. Dunia butuh apa? Madinah selalu ada. Kalau kita hari ini Islam butuh apa? Kota belum menyediakan. Tapi insya Allah mudah-mudahan para asatidahnya diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencetak kader-kader yang luar biasa. Ya, ketika duha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyampaikan ilmu. Terus Rasulullah salat duhur, kemudian habis duhur Rasulullah ngapain, Bapak dan Ibu? Rasulullah habis duhur, terkadang beliau duduk bersama para sahabat, ya, sebagaimana kita kadang ngobrol, hanya bagaimana kabarnya, bagaimana kabar keluargamu, ada masalah enggak di rumah. Kemudian kalau enggak bertanya dengan para sahabat, beliau mengontrol pasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengontrol pasar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mengontrol pasar, beliau mendapati seorang pedagang kurma. Pedagang kurma, ketika itu Rasulullah melihat di atasnya ini kurmanya bagus-bagus, Pak. Kemudian Rasulullah memasukkan tangan ke bawahnya, ternyata yang diambil kurmanya itu jelek. Dan ini adalah penyakit para pedagang yang hari ini terjadi. Ketika dipajang bagus, tapi ketika di bawahnya jelek. Maka Rasulullah mengatakan kepada pedagang itu, man ghasya falaisa minna. Siapa yang curang, maka bukan dari golongan kami. Dari situ Rasulullah pengen, Pak, Rasulullah tuh pengen agar umatnya itu betul-betul menjaga agar setiap makanan, setiap minuman yang ia teguh betul-betul makanan yang thayyib dan halal. Makanya saya berharap hari ini ketika Bapak dan Ibu pengen mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, keturunan yang qurrata a'yun, sebagaimana tadi disampaikan oleh kepala sekolah, bukan keturunan anak yang menjadi musuh, bukan cuma menjadikan anak menjadi perhiasan dalam kehidupan kita, bukan menjadikan anak sebagai fitnah ujian dalam kehidupan anak dan antum. Marilah kita jaga agar setiap profesi anak dan antum itu tidak tercampuri dari sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Karena sesungguhnya, Pak, hari ini kemudahan hidup kita, kemudahan amal soleh anak dan antum itu dipengaruhi dengan makanan dan minuman yang anak masukkan ke dalam mulut dan lambung kita. Makanya kalau Nabi Adam itu, Ustaz, dikeluarkan dari surganya Allah bukan karena KDRT, Ibu. Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surganya Allah bukan karena zalim. Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surganya Allah bukan karena memukul, bukan karena membunuh. Tapi Nabiullah Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga karena memakan makanan yang Allah haramkan.
Makanya kalau kita membaca dalam awal-awal Quran surat Al-Baqarah, Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Maka tidak ada agenda besar yang dilakukan oleh iblis ketika Allah berfirman itu kecuali menggoda Adam dan Hawa. Kemudian iblis naik ke pintu surga, merayu Adam, makan. Adam akhirnya makan. Nggak sampai nambah, Bu. Nggak sampai 1 kilo, 2 kilo, nggak sampai gelegean, tapi cukup cuma 1 gigitan, nggak sampai gelegean, kata orang Jawa, cukup 1 gigitan Bapak dan Ibu, cukup bagi Allah mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah tuh paling hati-hati, Pak, terhadap makanan yang haram dan syubhat. Pernah Rasulullah itu datang, ataupun cucu beliau yang paling beliau cintai Hasan dan Husain itu datang ke rumahnya Rasulullah Muhammad SAW. Di rumahnya beliau ada zakat, Pak, ada kurma zakat. Kita tahu kurma zakat itu haram nggak buat Nabi, Pak? Haram. Rasulullah itu haram untuk mengambil zakat, tapi Rasulullah halal mengambil hadiah. Ketika para sahabat Abdurrahman bin Auf memberikan hadiah paha kambing, mungkin yang paling beliau Rasulullah suka, Rasulullah menerima. Tapi Rasulullah Allah haramkan untuk mengambil zakat beliau dan ahli keluarganya beliau. Maka pernah, Pak, Hasan atau Husain main ke rumah beliau, cucu yang paling beliau cintai, anaknya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anha, main ke rumah Rasulullah Muhammad SAW. Hasan dan Husain, Pak, ngambil kurma zakat, masih ngunyah-ngunyah, belum sampai nelen. Rasulullah melihat dari kejauhan, mengamperi Hasan dan Husain, kemudian mengetuk lehernya Hasan dan Husain, merogoh-rogoh jari beliau ke dalam mulutnya Hasan dan Husain. Rasulullah tahu ketika makanan yang haram ini sudah masuk dalam perut dan lambung cucuku, maka akan mematikan sel-sel ketaatan dalam kehidupannya. Makanya hari ini ketika kita ngaji kok males, ketika kita taklim kok males, ketika kita sholat kok males, kita tilawatul Quran males, mungkin banyaknya profesi yang haram, mungkin banyaknya makanan yang syubhat sudah nyelip dalam perutku dan perutmu, maka kita seolah dingin ketika mendengar azan, seolah azan itu dingin di telinga kita, seolah renyah. Makanya, Pak, saya berhati-hati betul. Jangan sampai kita memasukkan makanan yang haram, memasukkan minuman yang haram ke dalam perut istri dan anak kita. Rasulullah paling hati-hati, Pak. Selesai duhur, beliau selalu kontrol pasar. Mana yang syar'i, mana yang tidak syar'i, mana yang tidak sesuai dengan perintah Allah, mana yang sesuai dengan perintah Allah. Rasulullah begitu detail, Pak. Makanya saya berhati-hati betul hari ini, Pak. Nah, sesungguhnya kualitas keturunan kita itu ditentukan bagaimana kita memasukkan makanan yang halal ke dalam perut anak dan istri kita, ya. Makanya sampai-sampai kalau kita pernah membaca, Pak, para ulama hadis itu membagi hadis itu cuma 3. Kalau kita mengacu dalam hafalannya Imam Ahmad itu hafal hadisnya berapa, Pak? 1 juta hadis, Pak. Imam Ahmad itu hafalan hadisnya itu 1 juta hadis. Kalau kita mengacu kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, hadis itu dibagi menjadi 3 intinya. Yang pertama, hadisnya Umar bin Khattab yang sudah kita hafal. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kita pengen sholat tergantung niat kita. Kita pengen taklim tergantung niat kita. Kita pengen bekerja tergantung niat kita. Kita pengen haji dan umrah selalu tentang niat. Hadis yang kedua, hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Hadis tentang ilmu. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Hadis yang kelima dalam hadis arba'in. Siapapun yang beramal tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, maka tertolak amalnya. Makanya sebelum kita berucap dan berkata kemudian mengamalkan sesuatu, kita harus berlandasan dengan ilmu. Hadis yang ketiga kata Imam Ibnu Rajab, intinya itu tentang hadisnya Nu'man. Yaitu hadis tentang apa, Bapak dan Ibu? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya itu ada perkara yang samar-samar disebut dengan syubhat. Makanya antum tahu, Bapak dan Ibu, tentang telur syubhat, Pak? Ibu pernah baca kisahnya Hajjaj bin Yusuf, telur syubhat yang menjadikan doanya penduduk Irak itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara telur syubhat. Hajjaj bin Yusuf, Bu, seorang pemimpin yang zalim, diktator, menguasai wilayah yang luas, salah satunya Irak.
Di dalam Irak itu ada Kufah dan Basrah. Hajjaj bin Yusuf selalu memilih wakilnya di Kufah dan Basrah itu Bapak dan Ibu. Tapi ketika dipilih, pemimpin yang dipilih oleh Hajjaj bin Yusuf itu nggak bertahan lama. Makanya penduduk Irak itu selalu diijabah doanya sebelum kejadian telur syubhat itu. Ketika berdoa, ya Allah, Hajjaj bin Yusuf memilih wakilnya yang dolim, ya Allah, kami mohon untuk tidak betah di Kufah dan Basrah ini, ya Allah. Gak betah Bu. Hajjaj bin Yusuf itu mikir, bagaimana biar doanya penduduk Irak ini tidak dikabulkan oleh Allah. Makanya Hajjaj bin Yusuf datang ke Basrah dan Kufah Pak Bu. Kemudian mengumumkan, wahai rakyatku, aku tahu kalian benci denganku, tapi hari ini aku perintahkan kepada kalian, kalau kalian nggak menjalankan, aku penggal kepala kalian. Kalian ambil telur di rumah kalian, kumpulkan di alun-alun kota. Ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf di situ. Ditunjuk Pak Bu, di situ. Masyarakat Irak, Kufah dan Basrah itu bingung. Lu ngapain nih Hajjaj bin Yusuf? Kau ngambil telur? Datang. Ambil telur, takut ketika dipenggal kepalanya. Dikumpulkan di alun-alun kota Irak Pak Bu. Yang ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf, dikumpulkan, sudah. Sekarang pulang. Masyarakat Irak itu pulang Bu. Kemudian beberapa hari lagi, 1, 2, 3, Hajjaj bin Yusuf memberitakan, wahai masyarakat rakyatku, silakan ambil telur kalian. Rakyat itu bingung Pak Bu. Telurku yang mana? Kemarin aku bawa yang kecil. Yang sebelah mana saya taruh? Kemarin aku bawa yang gede. Kok hari ini aku milih yang mana gitu. Hanya bawa Bu, asal-asalan. Ambil. Pulang. Hajjaj bin Yusuf kata, yes, berhasil. Ditunggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ketika telur itu sudah dimasak dan dikonsumsi oleh masyarakat penduduk Irak, Hajjaj bin Yusuf memilih wakilnya. Kamu sekarang tugas di Basrah dan Kufah. Nanti aku nggak betah. Rakyatmu doanya diijabah oleh Allah. Gak, tenang aja. Kamu di Basrah dan Kufah. Dipilih di Basrah dan Kufah Pak. Ketika itu masyarakat Irak mengangkat tangannya. Ya Allah, hari ini Hajjaj bin Yusuf memilih wakilnya lagi, ya Allah, yang membahayakan agamamu, ya Allah. Biarkan mereka untuk kembali, ya Allah. Usir mereka, ya Allah, dari Basrah dan Kufah. 1, 2, 3 hari. Doa penduduk Irak nggak dijabah oleh Allah. 4, 5, 6, 7 belum dijabah oleh Allah. 8, 9, 10, 11, 12, 13 belum dijabah oleh Allah. Mereka tuh heran. Tumben. Biasanya nggak sampai 3 hari doa kita sudah dijabah oleh Allah. Hajjaj bin Yusuf memilih wakilnya sudah nggak betah di Irak. Kemudian ada ulama fakih mengatakan, tidakkah engkau tahu sesungguhnya Hajjaj bin Yusuf sudah memasukkan telur syubhat. Ini telur Pak Bu, cuma beda ukuran. Bukan telur dengan steak, bukan telur dengan ayam, itu beda. Ini telur Bu, cuma beda ukuran. Menjadikan doanya penduduk Irak sudah tertolak dan tidak mampu membuka pintu-pintu langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin inilah yang menyebabkan kenapa anak kita kok belum soleh. Mungkin banyaknya bukan telur syubhat yang sudah masuk dalam perutku dan perutmu. Kenapa hari ini Islam kok nggak jaya-jaya? Kita kemarin merintih mendoakan Palestina. Hari ini Syam sudah bergemuruh lagi. Syam bergemuruh, Rohingya sudah tumpah lagi. Kok kita muter kenapa hari ini Islam begitu jatuh? Mungkin karena banyaknya makanan yang syubhat dan haram. Bukan cuma telur syubhat, bukan cuma profesi yang syubhat dan haram yang sudah di samping kita. Mungkin karena banyaknya yang sudah masuk dalam perut anak dan antum. Ini saya berharap ibu, bapak, marilah kita jaga agar setiap sesuap nasi, setiap makanan yang kita masukkan ke dalam perut anak dan istri kita menjadi makanan yang baik yang kita dapatkan dari rezeki yang baik. Makanya saya berharap ibu, bapak-bapak ketika menyekolahkan anaknya, ibu dan bapak-bapak menasihati kepada para anaknya. Nah, jadilah kamu anak yang soleh. Bapak dan ibumu rela tidak makan, nak, demi kamu menjadi soleh. Tidak apa-apa, kamu memakai baju yang bagus, ibu memakai daster yang ala kadarnya dan apa kadarnya. Gak apa-apa, nak, sekolah. Karena kamu harapan dari umi dan abimu hari ini. Inilah yang kita harapkan. Makanya Rasulullah kenapa saya sholat duhur itu selalu mengontrol pasar yang di samping Masjid Nabawi, pasar Bani Qunaiqah, pasar kaum muslim di depan Bani Qunaiqah. Karena sesungguhnya Rasulullah pengen agar umatnya itu, agar para sahabatnya lambungnya bersih, mulutnya bersih dari makanan yang syubhat dan haram. Saya berharap semoga kita menjadi orang tua bukan yang pintar masalah membawakan gaji yang besar kepada istri kita, tetapi kita menjadi bapak, menjadi ibu yang bisa memilah mana yang haram, mana yang syubhat, dan kita bisa memilah mana yang halal, mana yang haram. Makanya kalau kita mengacu Pak,
Para sahabat itu jumlahnya kalau menurut riwayat itu antara 114.000 sampai 140.000, Pak. Kita ambil yang paling banyak, 140.000 sahabat. Di antara 140.000 sahabat, Pak, sahabat yang paling diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu cuma ada 2 dalam satu riwayat. Yang pertama, sahabat Uwais Al-Qarni. Belum pernah bertemu dengan Rasul. Kenapa Uwais Al-Qarni doanya paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kualitas kehidupannya bersama bapak dan ibunya, terutama dengan ibunya. Yang kedua, sahabat yang paling dijabah doanya oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Pak. Kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas itu doanya paling dijabah oleh Allah? Karena kebersihan lambungnya Sa'ad bin Abi Waqqas sampai tidak mau makan dan minum kecuali Sa'ad bin Abi Waqqas itu tahu dari mana ini sumbernya. Kalau kita kan hari ini enggak, Pak. Kita masuk ke mall, makan steak, nggak kita lihat mana label MU-nya halal atau tidak. Kita masuk ke sentral ataupun ke Tokmart dan sebagainya membeli ada label halalnya atau tidak. Ya. Makanya hari ini inilah mungkin yang menjadikan kita, doa kita, anak-anak kita sulit untuk solih. Karena banyaknya makanan yang haram dan syubhat. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang hari ini terdolimi ataupun hari ini sedang kesusahan, mungkin jarang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya makanan yang haram dan syubhat. Saya berharap Bapak dan Ibu jadilah orang tua yang bisa membimbing anak-anaknya dan bisa menjadi contoh dalam keluarganya, ya. Makanya setelah zuhur, setelah beliau mengontrol pasar, maka ketika asar beliau, inilah waktu yang paling pendek Bapak dan Ibu. Asar sampai maghrib ini Rasulullah ini waktu yang paling pendek. Yaitu Rasulullah kadang bersilaturahmi, kadang menjenguk para sahabatnya yang sakit, kadang juga Rasulullah SAW itu menghadiri. Karena sering para sahabat itu, Pak, Bu, mengatakan kepada Rasulullah, hari ini saya pengen menyembelih kambing, wahai Rasulullah. Tolong. Rasulullah yang menyembelih dan Rasulullah yang mengikuti yang memasakkan, wahai Rasulullah. Kadang Rasulullah datang, Pak, Bu, menyembelih kambing sampai ngulitin, ya. Sampai ngulitin, kemudian sampai memasak lagi. Rasulullah kadang ikut di rumah para sahabatnya. Makanya Rasulullah kadang diberi paha karena para sahabat tahu Rasulullah itu paling senang dengan al-katif. Katif itu paha kambing yang bagian atas, ya. Al-katif, suatu paha kambing, ya. Maka selesai maghrib, Rasulullah SAW menjelang maghrib itu Rasulullah mendatangi istri-istrinya beliau. Jadi Rasulullah itu mendatangi istrinya itu 2, bersilaturahmi dengan istrinya itu 2 waktu, 2 kali dalam sehari. Pertama, seusai sholat subuh. Yang kedua, hampir waktu maghrib, hampir malam, Bu. Jadi Rasulullah tuh begitu luar biasa perhatiannya kepada seorang istri. Pernah suatu hari ibunda kita Aisyah itu menawari Rasulullah, ya Rasulullah, kami ada kambing, wahai Rasulullah, diberi oleh sahabatmu. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, sehari ini berpuasa. Karena Rasulullah pengen, Bu, menghargai istrinya yaitu ibunda kita Aisyah. Rasulullah, maka saya akan membatalkan puasa saya, wahai Aisyah. Karena Rasulullah tahu menghargai perasaan istrinya, Pak. Kadang kita kan asal makan, nggak menghargai pendapat istri kita, akan ditawari, ya Bi, ini ada nasi goreng, saya udah makan tadi di bakso bareng teman-teman. Nah, kadang ibu-ibu kan kecewa gitu ya, Bu, ya. Ibunya sudah masak 2 minggu, nyari resep, nyari bumbu, nyari ini. Bapaknya ditawari, Bi, ini ada sayur asem. Suaminya mengatakan, Mi, saya udah makan, Mi, bareng teman-teman. Jagalah perasaan istri kita, Pak, sebagaimana Rasulullah itu menjaga perasaan Aisyah. Padahal Rasulullah ketika itu hari Senin atau hari Kamis, Rasulullah berpuasa sunnah, Pak. Ya, ketika itu Aisyah sudah menyiapkan, Pak, menjelang maghrib. Maka Rasulullah mengatakan, maka saya batalkan. Masya Allah, beliau itu luar biasa. Contoh uswah dalam parenting itu Rasulullah Muhammad SAW. Makanya beliau mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairul li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dan akulah yang paling baik sudah memberi contoh kepada keluarga. Rasulullah gak pernah membiarkan istrinya. Rasulullah selalu menengok, memperhatikan anaknya, memperhatikan cucunya. Sampai Rasulullah dalam sehari itu 2 kali itu. Loh, kalau Rasulku dan Rasulmu itu sehari 2 kali menjenguk istrinya, menjenguk anaknya, loh apalagi kita.
telepon anak kita mungkin yang hari ini kuliah di Surabaya, telepon anak kita mungkin yang hari ini kuliah di Semarang, telepon anak kita mungkin yang hari ini kuliah di UI Depok ataupun di lain sebagainya. Jangan sampai kita menjadi ayah cuma mencarikan nafkah, mencarikan beras, tetapi membiarkan anak-anak kita melalang buana tidak tahu arahnya kemana. Ya, saya berharap ketika kita sudah belajar tentang parenting Rasulullah, kehidupan yang luar biasa, waktunya selalu terkoneksi dengan Allah. Rasulullah tidak pernah membuang-buang waktu. Saya tuh khawatir Pak hari ini Pak, ketika kita takut Pak mubazir, anak kita ketika sisa makan terkadang kita marahin. Nak, nasinya masih ada nak, 1, 2, 3, 4, 5. Kata Rasulullah nggak boleh mubazir karena kita tidak tahu keberkahan itu di mana. Terkadang kita marahi anak kita seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi terkadang kita tidak memarahi anak kita ketika menyia-nyiakan umurnya. Menyia-nyiakan umurnya, ya. Habis subuh main HP, main game, habis asar main game lagi, habis maghrib main game lagi. Loh pantes di usia 22 tahun anak kita tidak tahu pengen jadi apa. Padahal di usia 22 tahun Muhammad Al-Fatih sudah jadi sultan, Salahuddin Al-Ayyubi sudah menjadi sultan, Amr bin As sudah menjadi panglima, kemudian Usama bin Zaid sudah menjadi panglima, kemudian Amr bin As menjadi orang-orang sukses Bapak dan Ibu. Makanya hari ini kita kadang bagaimana didik anak kita tidak tahu konsepnya, kita tidak tahu manajemennya, kita tidak tahu mau kemana anak kita, keahliannya apa. Makanya kita belajar betul-betul, jangan sampai cuma belajar parenting 1 bulan sekali. Parenting apa yang disampaikan Ustaz, parenting cuma melihat dari YouTube. Bacalah kisah-kisah sirah para sahabat, karena sesungguhnya di dalam kehidupan Rasulullah Muhammad SAW itulah kita akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita. Karena sesungguhnya kualitas hidup kita itu ditentukan bagaimana anak dan antum mengambil setiap inci dari sunnah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka ketika maghrib sampai menunggu isya Rasulullah di masjid. Ketika isya Rasulullah pulang ke rumah istri yang mendapatkan jatah pada malam itu. Kalau hari ini di Ibunda Aisyah, di Bunda Aisyah, di Ummu Salamah, ke Ummu Salamah. Maka kadang-kadang istrinya tahu, oh Rasulullah nggak ziarah ke kita, karena tahu waktunya mungkin sudah mepet, habis berkunjung ke para sahabatnya, menjenguk orang yang sakit dan lain sebagainya. Rasulullah kadang langsung pulang Pak ke rumah istri yang mendapatkan jatah pada hari itu. Istrinya Rasulullah bukan cuma 1, anaknya Rasulullah bukan cuma 1, cucunya Rasulullah bukan cuma 1, tapi Rasulullah mendapatkan tempat yang paling tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Loh kalau Rasulullah saja istrinya bukan cuma 1, istri itu berapa Ustaz? Istri Ustaz Biono berapa? 1. Belum Pak. Insya Allah beban kita masih rendah. Loh kita kok belum bisa mendidik Rasulullah, istrinya banyak. Anaknya bukan cuma 1, cucunya bukan cuma 1, tapi kehidupan beliau masih berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan. Maka selesai isya beliau langsung tidur, terkadang membahas tentang peperangan. Ya, saya berharap kata Syekh Al-Mubarakfuri, Rasulullah ketika datang ke Yasrib yang dibangun 3, yang pertama adalah rumah beliau sebagai madrasah yang pertama, karena rumah itu sebagaimana barang Pak, benda. Kalau bendanya lurus, maka bayangan yang di rumah istri, anak, suami itu akan lurus. Tapi kalau rumahnya udah bengkok, udah nggak betah, anak nggak betah di rumah, sukanya main ke mall, ke kafe, maka sudah bayangannya pun akan bengkok, anaknya akan bengkok, istrinya akan bengkok, suaminya pun akan bengkok. Yang kedua yang dibangun oleh Rasulullah ketika di Yasrib, Rasulullah membangun pasar. Inilah perekonomian. Rasulullah tahu kalau ekonomi itu dipegang orang Yahudi, kaum muslimin ini bisa kalah. Rasulullah bangun pasar, face to face Pak, hadap-hadapan. Kalau ini Bapak hari ini sukses, mungkin memiliki banyak, itu Maret depannya tambahi Pak, mungkin kutap mat atau apa gitu. Hadap-hadapan, face to face Pak, membangun perekonomian. Hari ini orang terkaya bukan orang Islam. Tapi kenapa? Karena mungkin ekonominya tidak belajar dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, Rasulullah membangun masjid. Setelah membangun masjid Kuba, Rasulullah membangun masjid Nabawi. Semua kegiatan Rasulullah tersentra di masjid. Jihad bahasnya di masjid. Ketika membahas bagaimana besok, Rasulullah membahasnya di masjid, menyampaikan ilmu di masjid. Jadilah masjid ini menjadi mercusuar ilmu dan mercusuar ekonomi yang baik bagi kita. Saya berharap semoga para asatidzah di Kutab ini bukan cuma mengajarkan anak, mengajarkan ilmu, mentransfer ilmu kepada anak, tapi mohon untuk tahu keahlian anak ini apa. Jangan sampai hari ini penyakit itu insecure ya Ustaz. Insecure ya. Insecure itu anak itu tidak tahu keahliannya apa dan dia itu kadang iri kepada orang lain.
Abdullah bin Umar tidak pernah iri kepada Abdullah bin Mas'ud, Khalid bin Walid tidak pernah iri dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, karena tahu posisinya di masing-masing tempat itu tahu. Abdullah bin Umar dengan keahlian beliau menghafal hadis, Ibunda Aisyah dengan keahlian beliau menghafal hadis, kemudian Amr bin As dengan keahlian beliau mungkin taktikal perang dan lain sebagainya. Malah kita didik anak-anak kita sejak dini menjadi orang-orang yang berpengaruh dan berkontribusi di agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan karena saya cuma menjadi penutup. Tadi udah ada tausiah 2 dari para ustadz, maka cukup sudah sampai jam 10. Yang hanya ini saya kembalikan ke moderator. Astaghfiru minkum katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik kepada Ustaz Muhaimin wa jazakumullahu khairan katsiran yang telah memberikan tausiah. Masya Allah, ini ilmunya sangat bermanfaat ya dari beliau. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita kutip dari pesan-pesan yang beliau sampaikan. Mungkin ini juga menjadi penutup dari acara. Kita tutup dengan bersama-sama istighfar 3 kali, kemudian mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.